Di balik musibah yang merenggut nyawa almarhumah Vanessa Angel, ternyata banyak sekali cerita. Salah satunya ya cerita mengenai Bang Billy Saputra. Nah, Bang Billy Saputra ini kan ya kita lihat banyak sekali foto-fotonya pada saat beliau sedang menggotong peti jenazah dari almarhumah. Nah, kira-kira ya seorang Vanessa Angel ini seperti apa sih di matanya Bang Billy? Nanti kita akan cari tahu. Kemudian ada lagi, kalau ini yang satu dapat hujatan dari netizen gara-gara mencuit mengenai Gala. Seperti apa ya kelanjutan dari cuitannya Ernest Prakasa ini? Kita lihat yuk. Almarhumah, kalau dibilang karakter dan sifatnya periang, rame, seru, dan orangnya baik banget gitu. Waktu itu sempet gue punya acara, bintang tamunya beberapa kali sih, bintang tamunya almarhumah, terus seru, kocak, rame, dan orangnya apa adanya. Gue masih inget terakhir DM-an sebelum DM gue sebelum nikah ya, pokoknya dia bilang, Bang Billy, ayo dong kita nongkrong dong, seru-seruan, dia bilang gitu. Itu yang pertama gue ingat. Yang kedua dia bilang kayak gitu, Bang, dia sempet jadi host kalau nggak salah di salah satu acara gue sama Uya Poya. Bang, ajarin gue ya. Terus gue langsung nyeletuk, gila lo ya, lo yang paling senior, lo artis lama, kenapa lo harus gue ajarin? Tadi juga gue yang minta ajarin sama lo, itu dia. Terus terakhir DM, pemilih harus datang ke pernikahan gue nikah kalau nggak salah tanggal berapa gitu. Dan tiba-tiba dengar kabar ya seperti ya ini ya memang keinginan hati dan pengen mengantarkan almarhumah ke peristirahatan terakhirnya ya sama suami tercintanya gitu. Ya kalau gue cuma bisa berdoa yang terbaik, mungkin udah garisan dari Allah Subhanahu Wa Taala dan ini udah menjadi takdirnya gitu. Ya pastinya itu ya, berpikirnya ya kita tinggal tunggu giliran aja. Ini menjadi pelajaran buat kita semua yang masih bisa dibilang yang masih ada napasnya nih. Ini menjadi cambukan buat kita semua. Jadi intinya adalah jadi orang yang lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Lihat di sosial media pasangan yang sangat romantis, apa adanya. Terus memang udah ada tanda-tanda, mungkin kali ya, mohon maaf ya, mungkin kali karena banyak banget beredar video-video dia tuh kayak ngomongin masalah hal-hal seperti itulah. Ya memang udah jalani kali, dan sehidup semati bener apa kata mereka berdua, orang simpati sama dia. Banyak orang-orang yang sayang sama dia. Dan yang paling penting gue sih bukan buat satu belah pihak, pokoknya intinya buat kalian semua, jangan pernah melihat dari keburukan seseorang. Itu tuh kayak udah ngasih 1000 kebaikan, satu kesalahan pasti yang diingat kesalahan. Intinya adalah jangan pernah ngejudge orang, jangan pernah menyalahkan orang, mikir diri sendiri gitu. Lu udah jadi orang yang baik apa belum? Itu inti seperti itu. Intinya adalah yang harus digarisbawahi, mereka itu orang baik. Kalau nggak baik nggak mungkin banyak yang nganter. Itu banyak yang nganter, banyak yang doain, banyak yang bela sungkawa. Dan gue bangga sama mereka, pasangan yang sangat luar biasa. Jadi aku sih doain yang terbaik buat siapapun yang memang sudah meninggalkan kita terlebih dahulu, ya mudah-mudahan dikasih yang terbaik, diampunkan segala dosa-dosanya, dan yang pasti diterima amal ibadahnya. Menggunakan media sosial sebagai tempat buat menyampaikan keresahan pribadi yang harus saya akui kadang-kadang saya salah juga. Jadi ya kalau saya salah ya saya minta maaf. Jadi
masih terus belajar menggunakan media sosial yang aku rasa dinamikanya hari ke hari juga berubah terus gitu. Yang berapa tahun lalu nggak apa-apa, sekarang jadi apa-apa. Itu harus kita sebagai orang yang mungkin punya followers banyak, tanda kutip, harus selalu mengevaluasi batasan aman dan tidak aman. Jangan sampai poin yang mau kita sampaikan akhirnya ketutup sama keributan yang muncul, akhirnya nggak ada manfaat yang lahir juga. Tapi Jangan nanti ini lagi, nanti panjang lagi urusannya. Yang lain. kesal nggak sih Bang dengan hujatan yang akhirnya menimpa lu sendiri gitu? Biasa, hujatan sih udah biasa, udah ditanggepin ya udah. bagian dari bersosial media lah kalau soal hujatan ya. Maksudnya ya tinggal tahu diri aja, kalau dihujat karena salah ya kita minta maaf. Kalau dihujat padahal kita merasa tidak salah ya kita tenang aja gitu. Karena hujatan tuh kalau bersosial media ya bagian dari kehidupan ya udah dijalanin aja. Ya sudahlah ya, Bang Ernest sudah minta maaf. Nah mudah-mudahan kedepannya nggak terulang lagi karena di dalam hal-hal yang sensitif seperti ini memang kita harus lebih berhati-hati. Pelajaran loh untuk kita semua juga ya. Nah kalau bicara tentang Bang Billy, di balik kelucuannya ya kan, dan banyak sekali cerita tentang Bang Billy yang satu ini, tapi ternyata dia dalam banget maknanya ya. Oke, kita juga bisa belajar dari Bang Billy dan masih mau tahu tentang cerita selebriti Indonesia lainnya di minggu ini. Oke, jangan kemana-mana, tetap bersama saya di E-Celebrity.